Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa man sara ala nahjihi faqad iktafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, kita berkumpul dan berjumpa di sini adalah dalam rangka untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berpolitik adalah dalam rangka untuk mewujudkan ibadah dan penghambaan kita kepada Allah Ta'ala dalam bentuk sosial kita, berusaha untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan Islam dalam skala pemerintahan, meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Di dalamnya ada konsep tentang akidah, keimanan, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang ilmu pengetahuan, tentang politik pemerintahan, tentang ekonomi, tentang sosial budaya, dan lain sebagainya. Dan hal itu telah dibuktikan oleh Rasulullah SAW yang sukses berdakwah dalam hanya tempo yang singkat, yaitu 23 tahun saja. Dan beliau sebagai pewaris risalah nabi-nabi sebelumnya tidak bisa terpisahkan antara risalah dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan risalah para nabi terdahulu. Kalau kita lihat bahwa perjuangan nabi-nabi terdahulu sangat dinamis, ada yang berperan sebagai oposisi seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalam. Ada yang berperan sebagai koalisi, yaitu seperti Nabi Yusuf alaihissalam, di mana beliau meniti karir dari bawah kemudian sampai pada puncak kekuasaan di Mesir, dan bahkan ada juga yang mendapatkan anugerah kerajaan karena berhasil mengalahkan musuh, yaitu Jalut, dalam sebuah peperangan antara Raja Talut dan Raja Jalut. Maka tampillah Dawud alaihissalam. Maka dengan izin Allah, walaupun senjatanya sangat sederhana, ya semacam ketapel yang berisikan batu dan dilemparkan, maka mengenai jidatnya Jalut yang sangat dolim, yang gagah perkasa, yang sangat ditakuti saat itu, maka langsung tewas seketika. Dan saat itulah pasukan Talut mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Maka Nabi Dawud diangkat menjadi menantu daripada Raja Talut, tetapi itu tidak membuat Nabi Dawud bangga diri, tapi malah semakin takwa dan semakin tawadhu. Maka beliau berangkat ke gunung dan bertasbih, dan diiringi tasbihnya oleh angin, oleh burung-burung pada saat itu. Dan akhirnya ketika pada periode berikutnya Nabi Dawud mewarisi kerajaan tersebut, dan pada tahap berikutnya putranya yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam mewarisi kerajaan dari Nabi Dawud alaihissalam, dan semakin besar pada saat diteruskan tampuk kekuasaan itu oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Itulah sebagian kisah dari para nabi dan rasul terdahulu. Mereka di samping pemimpin agama menyeru dakwah untuk menuju kepada kebenaran, tetapi mereka juga pemimpin dalam skala pemerintahan. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa apabila seorang dai
penyeru dakwah itu tampil menjadi seorang pejabat publik, maka dakwahnya akan lebih efektif. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, kita berdakwah dalam bentuk partai politik ini supaya lebih efektif. Dan kita berusaha untuk mengantarkan semua kader dakwah yang memiliki kredibilitas, memiliki kapasitas, supaya menjadi pemimpin di setiap levelnya. Apakah di ranah legislatif atau di ranah eksekutif. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, PKS ini memiliki misi mulia, yaitu menjadi sebuah partai Islam yang rahmatan lil alamin, yang kokoh untuk melayani bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini, bukan hanya kepada kaum muslimin saja, kepada non-muslim juga, sebagaimana konsep Islam itu sendiri. Dan Rasulullah SAW sendiri pada saat diutus itu adalah menjadi rahmat untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kalau kita lihat bahwasannya pada saat Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, maka berhadapan dengan masyarakat yang multi etnis, multi budaya, dan multi agama, masyarakat yang pluralis. Maka ada pesan-pesan mendasar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tentunya atas wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau sampaikan pesan-pesan ini kepada para sahabat Ansor dan Muhajirin sebagai perintis dakwah yang ada di Madinah, yaitu beliau bersabda, ayyuhan nas afshus salam, wahai manusia sebarkanlah salam, wa'imut ta'am, dan berikanlah makanan, wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahim, wa sallu bil laili wan nasu niyam, salatlah pada waktu malam hari, yaitu qiyamul lail pada saat orang-orang tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Inilah 4 pesan penting untuk membangun sebuah peradaban masyarakat madani, yaitu yang pertama dengan ifsya'us salam, menyebarkan kedamaian, menyebarkan ketenangan, menyebarkan ketentraman. Bagaimana Islam adalah sebagai agama yang damai, agama yang menenangkan, agama yang menyenangkan, maka siapapun sebagai seorang muslim, maka dia harus menjadi muslim yang memberikan rasa damai kepada orang lain, yang senantiasa memberikan keamanan kepada orang lain. Dia menjaga lisannya, menjaga tutur katanya, tindakannya. Kalau dia tidak mampu memberi manfaat kepada orang lain, maka minimal dia tidak mengganggu kepada orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sebenarnya adalah seorang muslim yang orang-orang muslim lain itu merasa aman dari lisannya dan dari tangannya. Artinya dia menjaga dirinya, terutama kita saat ini di era media sosial, banyak sekali berita-berita yang tidak kita ketahui bagaimana validasinya, benar atau tidaknya. Maka dalam hal ini kita harus
berhati-hati. Jangan sampai kita ikut-ikutan menyebarkan segala sesuatu yang membuat masyarakat menjadi resah dan yang mengandung masalah pro kontra, tidak kondusif. Segala sesuatu bisa diselesaikan dengan cara yang damai, musyawarah mufakat, dengan jalur-jalur birokratis dan dengan kekeluargaan tentunya. Itulah assalam, yaitu kedamaian yang kita inginkan dengan makna yang seluas-luasnya. Kemudian wa'atimut ta'am, yaitu menyebarkan dan memberikan makan kepada masyarakat. Ini kalau dalam bahasa kita adalah politik pemberdayaan. Bahwasanya kita menginginkan supaya masyarakat kita ini berdaya, dan ini juga terinspirasi dengan sebuah doa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW pada saat minum air Zam-Zam. Beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'i. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan juga kesehatan dari segala macam penyakit. Itu adalah yang kita inginkan sebagai sebuah partai politik. Masyarakat kita ini memiliki peningkatan dari indeks pendidikannya. Mereka adalah menjadi orang yang pintar, kemudian rizqan wasi'an. Kita inginkan supaya masyarakat kita ini memiliki kemampuan dari sisi indeks ekonominya meningkat, sehingga menjadi orang yang kaya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah mereka sehat dari segala macam penyakit. Dari sisi indeks kesehatannya, mereka ini adalah orang yang sehat. Maka dari 3 indikator tersebut, yaitu pintar, kaya, sehat, yang bisa kita singkat dengan TKS. Subhanallah, luar biasa. Itulah misi mulia kita lanjutkan yang telah diberikan inspirasi petunjuk oleh Rasulullah SAW. Kita inginkan supaya masyarakat kita pintar, supaya masyarakat kita kaya, dan supaya masyarakat kita ini sehat. Itulah perjuangan yang mulia. Kita berhimpun di dalam partai ini adalah sebuah kemuliaan, anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib untuk kita syukuri bersama. Kemudian, kalau kita kembali kepada hadis di atas, yaitu wasilul arham, yaitu politik silaturahim, kita jadikan sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan masyarakat di segmen apapun, karena kita berasal dari masyarakat, kita berada di masyarakat, dan kita pun juga nantinya ada apa-apa kembalinya ke masyarakat. Barangkali mungkin ada pro kontra, ada masyarakat yang belum paham dengan PKS, kemudian menyebarkan fitnah ini, itu, dan sebagainya. Maka kita sabar, kita coba datangi, kita kasih hadiah, kita kasih penjelasan. Insya Allah, dengan izin Allah, hidayah itu akan sampai kepada siapa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah sholatlah pada malam hari pada saat orang-orang tertidur. Ini adalah kekuatan ruhiyah. Dengan kekuatan rohani, ibadah qiyamul lail itu adalah sebuah bekal yang penting bagi seorang dai. Maka marilah kita merutinkan sholat malam untuk menjaga kekuatan rohani kita. Kita lihat dalam sejarah, misalnya pada saat Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, beliau menggelar sholat Jumat yang sangat bersejarah. Beliau berdiri dengan semua pasukannya,
Dan sampailah pada saat menentukan siapa yang paling pas untuk menjadi imam sholat Jumat pada saat itu. Maka beliau menyampaikan 3 pertanyaan. Saya akan sampaikan pertanyaan, nanti yang tidak melakukannya silakan duduk. Yang pertama, siapa di antara kita yang selama hidupnya pernah meninggalkan sholat wajib 5 waktu? Maka semuanya tidak ada yang duduk. Artinya semua tentaranya Al-Fatih itu tidak pernah meninggalkan sholat wajib. Pertanyaan kedua, siapa di antara kita yang pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib? Maka sebagian besar duduk. Artinya sebagian atau banyak di antara mereka yang pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib. Nah, pertanyaan ketiga ini, siapa di antara kita yang pernah meninggalkan sholat malam? Maka saat itu semuanya duduk, kecuali Muhammad Al-Fatih sendirian, yang artinya adalah bahwasanya sejak balik sampai dengan saat itu beliau sama sekali tidak pernah meninggalkan sholat qiyamul lail, sementara tentara semuanya itu pernah meninggalkannya. Maka rupanya itulah di antara takdir Allah yang memberikan kemenangan kepada pasukan Muhammad Al-Fatih sesuai dengan prediksi kenabian yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. La tuftahannal Konstantiniyah wa ni'mal jaishu jaishuha wa ni'mal amiru amiruha. Nanti suatu saat akan ditaklukkan Konstantinopel, maka sebaik-baik pasukan adalah pasukannya dan sebaik-baik pemimpinnya adalah pemimpinnya. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semuanya, kemenangan kepada dakwah kita, supaya bisa memberikan yang lebih baik kepada masyarakat. Dan sunnah pergiliran itu pasti berlaku. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itulah pergiliran kekuasaan. Hari-hari akan berlaku untuk manusia. Sejak zaman dahulu sampai zaman berikutnya, pasti ada yang memimpin dan ada yang dipimpin. Kekuasaan itu akan dipergilirkan. Partai-partai yang dulu pernah oposisi, sekarang menjadi pemerintah, dan dulu yang pernah memerintah sekarang jadi oposisi, dan bisa jadi satu saat kitalah di PKS ini diberikan amanah oleh Allah Ta'ala untuk menjadi pemimpin di bangsa negara Indonesia tercinta ini. Maka mari kita siapkan diri dengan sebaik-baiknya, supaya kita layak dan pantas untuk menjadi pemimpin, serta tidak mengecewakan kepada bangsa dan rakyat kita. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.